Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sallama taslima. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita masih insya Allah mendapatkan rahmatnya, dikehendaki oleh Allah untuk tetap berada dalam iman dan Islam, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melangkah dan melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, dan itu adalah hidayah, petunjuk, taufik dan rahmat dari Allah Ta'ala, dan insya Allah akan menjadi wasilah kita menghadap kepada Allah Ta'ala, diberi mudah jalan untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Jadi siapa saja yang menempuh jalan itu yang dia tempuh adalah yaltamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Ilmu yang kita pelajari ini adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan janji kepada kita, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allah pasti memberi kemudahan jalan untuk masuk ke dalam surga. Nah, karena dengan ilmu, dengan kita belajar, dengan kita mengenal petunjuk-petunjuknya Allah, kita akan diberi bimbingan oleh Allah. Kita akan diberi petunjuk jalan menghadapi hidup ini dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan bisa melakukan amal-amal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan, amal soleh, taat ibadah kepada Allah Ta'ala, dan itu akan menjadi aset nanti di akhirat. Kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang diperintahkan, yang disyariatkan, itu akan menjadi aset tabungan kita nanti di akhirat. Bahkan orang-orang yang beriman nanti di akhirat itu ketika meniti sirat itu adalah jalan penghubung menuju surga, yang tidak bisa melalui sirat, terpeleset dari sirat, dia akan jatuh ke dalam jurang neraka. Orang-orang yang beriman itu diberi pertolongan oleh Allah dengan imannya, dengan amal solehnya, diberi cahaya oleh Allah. Dan cahaya yang diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat, di hari akhirat, itu sesuai dengan kadar iman dan amal solehnya waktu di dunia. Ada yang cahayanya itu sangat luas, jauh.
Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, cahaya yang diberikan kepada orang yang beriman itu ada yang seluas sejauh jarak antara Madinah sampai Son'a. Sing nanti budal kaji, tapi nanti ngriko nih Son'a niku pundi. Nek kula dereng nate ya. Dadi Son'a dereng Sumerap. Nanti bidal haji ini sakit ningali, tapi kita bisa lihat apa beritanya. Son'a itu kira-kira dari Madinah ya, sekitar ditempuh perjalanan 14 jam. Lebih napa celak nih. Cahayanya itu menerangi orang yang beriman itu sampai sejarak sejauh seluas itu. Padang jinglang. Itu disebabkan karena iman dan amal solehnya waktu di dunia. Jadi tingkat keimanannya dan amal-amal ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Ada juga yang cahayanya itu hanya sebatas pohon kurma. Ada yang seluas gunung cahayanya itu. Ada yang hanya sekedar bayang-bayangnya dirinya cahayanya. Jadi menurut atau sesuai kadar iman dan amal-amal solehnya. Itu untuk orang-orang yang beriman. Itu menerangi di depan mereka, dari arah kanan mereka, dari semua sisinya itu mendapatkan penerangan. Itu kalau orangnya beriman dengan benar. Jadi orang yang beriman dengan iman yang benar nanti akan mendapatkan cahaya yang menyinari, menerangi dari depannya, dari samping kanannya, dari semua sisinya, sehingga diberi kemudahan jalan untuk menuju surga. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ini benar keadaannya nanti seperti itu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fauzul azim. Itu kalau kita membacanya seperti kita belajar membaca bacaan-bacaan. Tapi kalau kita membacanya itu dengan bernada, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fauzul azim. Ini ada pada surat Al-Hadid ayat yang ke pinten niki 14. Ayat yang ke-12. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Jadi ayat ini menerangkan tentang keadaan di akhirat. Yang pasti semua di antara hamba-hamba Allah, makhluk Allah itu akan hidup di sana. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Innal aisa aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Sekarang ini kita
berada pada kehidupan sementara. Dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua di antara kita ini. Nah, buktinya tidak ada yang kekal. Di antara kita ini tidak ada yang kekal hidup seterusnya. Walaupun kita ingin supaya hidup kita ini panjang-panjang dan panjang. Sampai ada yang umurnya ini 60, 70, 80 sampai 100 tahun. Dan tidak bisa berlanjut terus hidup ini. Ada masanya, ada ajalnya. Dan itu sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat itu? Karena kita nanti akan berada di sana. Kita akan menghadap kepada Allah. Kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya yang kita belum tahu. Kita belum pernah datang ke sana. Yang kehidupan di akhirat itu sangat berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat bagi orang yang beriman mendapatkan kebahagiaan surga itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih kekal daripada dunia ini. Nah, sehingga bagi kita orang yang beriman adalah berusaha untuk mempersiapkan diri dengan ibadah, dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan, mengikuti tuntunan, mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dijelaskan di ayat ini, ayat yang ke-12 dari surat Al-Hadid ini. Yauma taral mu'minina wal mu'minati. Di hari akhirat itu nanti kamu akan melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Atau setiap orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, nanti akan melihat yas'anuruhum, cahaya mereka itu menerangi mereka, berjalan di hadapan mereka dan dari samping kanan-kanan mereka. Jadi orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan penerangan, cahaya, kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu sesuai dengan tingkat amalannya, amal solehnya, sesuai dengan kadar iman dan amal solehnya ini. Sehingga diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Busrakum, kabar gembira buat kalian. Al-yauma, pada hari ini. Apa kabar gembiranya? Adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi orang-orang yang beriman itu diberi kabar gembira oleh Allah. Bergembiralah kalian. Kabar gembira buat kalian, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang itu tidak beriman, ya tidak mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman saja. Orang kafir, orang tidak beriman, nanti di akhirat tidak mendapatkan kabar gembira. Makanya kalau kepingin bahagia dan gembira di akhirat, menjadi orang yang beriman. Menjadi orang yang beriman. Tapi menjadi orang yang beriman itu kehendak
pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak semua dipilih oleh Allah jadi orang yang beriman. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia itu kepada siapa saja. Dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah, semuanya diberi nilai dunia, diberi kekayaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, terserah, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli orang itu beriman apa tidak beriman. Kalau dalam urusan harta, urusan dunia, itu dikasih jatah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak tebang pilih Allah memberi nikmat dunia ini, semuanya dikasih. Orang yang tidak beriman diberi kekayaan luas. Orang yang beriman juga ada yang diberi kekayaan dengan luas. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Dari orang yang beriman dan orang tidak beriman. Orang beriman ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kafir juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah. Liman yuhibbu wa man lam yuhibbu, walakin la yu'tid din illa lima yuhibbu au liman ahabba. Allah tidak akan memberikan kenikmatan dinul Islam kecuali hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yahdi bihi mayyasa. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Yu'til hikmah mayyasa wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah akan berikan hikmah, nikmat dinul Islam, ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran dan Sunnah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah demikian itu faqad utiya khairan katsira, dia akan diberi kebaikan oleh Allah dengan kebaikan yang sangat banyak. Nah, jadi nanti di akhirat akan diberi kabar gembira oleh Allah. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini surga buat kalian. Surga yang mengalir dari bawahnya bermacam-macam sungai. Dijelaskan di ayat yang lain, sungai-sungai yang ada di surga itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam keadaan sungai itu. Kalau di surga nanti itu ada sungai madu. Jadi sungai itu mengalir, airnya bukan air tawar tapi air madu. Andah neong ya. Jadi kali-kali atau sungai-sungai niku aliran airnya itu berupa madu. Tidak ada di dunia ini yang menyerupainya, tidak ada. Adanya hanya di surga. Nah, di surga itu nanti juga ada sungai khomer. Yang khomernya itu berbeda dengan khomer-khomer dunia. Rasanya lebih nikmat daripada yang ada di dunia ini. Di surga itu juga ada sungai-sungai susu. Sungainya itu berupa susu. Nah, ada sungai tawar. Jadi bermacam-macam sungai. Maka disebut di ayat ini al-anhar, itu jamak dari nahrun. Jadi bermacam-macam sungai. Artinya itu adalah fasilitas di akhirat. Fasilitas yang menyenangkan, menunjukkan keindahan, tempat yang subur, tempat yang menyenangkan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Ini belum minuman-minumannya loh, masih sungainya saja. Nah, di sana nanti itu ada sajian-sajian sendiri, hidangan-hidangan sendiri di surga itu. Hidangan yang bermacam-macam dari minuman-minuman dan makanan.
ada buah-buahan surga. Jadi makanan-makanan yang dihidangkan di surga. Demikian juga minuman-minumannya ini. Yang rasanya itu lebih enak, lebih lezat daripada rasa-rasa enak dan lezat yang ada di dunia ini. Dan di sana tidak ada istilah kewareken bededek weteng ini mboten enten. Benten nah kalau kalian jenengan nedo kathah enak ditambah-tambahi niki wetenge saged bededek ngoten niku. Ngoten niku tambahi malih pun mboten kiyat ngoten niku. Napa malih lek usiane pun 45 50 tahun ke atas ngoten niku. Nedo niku mboten saged kathah ngoten niku. Kalau di surga tidak demikian. Berapapun kadar makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminum itu tidak akan menjadi kuareken, tidak. Tidak akan penuh perutnya itu tidak. Dan di sana tidak ada kencing dan berak. Jadi lalu bagaimana keluar dari keringat-keringatnya di surga itu? Keringatnya ahli surga ini Masya Allah. Keringatnya itu wangi-wangi. Nah ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sebagai motivasi dan hasungan kepada kita, masing-masing kita ini kita ini berusaha untuk bisa masuk surga. Kita berharap supaya kita ini bisa masuk surga. Karena kenikmatannya tidak ada bandingan, tidak ada taranya nih. Dan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu tidak akan berpindah dan tidak akan pindah. Khalidina fiha, mereka tinggal di dalam surga itu dalam keadaan kekal. Di ayat yang lain khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. La hiwalan lahum li ahlil jannah, tidak ada perpindahan. Berbeda dengan penghuni neraka. Kalau penghuni neraka ada perpindahan. Orang-orang yang beriman yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa yang dikerjakan waktu di dunia, pada akhirnya nanti juga akan diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau orang-orang yang masuk ke dalam surga ini mereka kekal dan mereka tidak ingin untuk pindah dari surga, ini tidak kepingin karena merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dzalika huwal fauzul azim, kata Allah. Nah itulah al-fauzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Jadi untung yang besar, sukses, bahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah ketika di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Jadi siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh itu adalah keberuntungan, itu adalah kesuksesan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan al-fauzul azim, kebahagiaan yang sangat besar, itu adalah masuk ke dalam surga. Nah itu diperuntukkan kepada siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi atau untuk orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Nah oleh karena itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang beriman dengan benar.
kemudian berkumpul bersama dengan orang-orang yang beriman dengan benar. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, babus sidqi, bab tentang benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, benar dalam keyakinan, jujur, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Karena akibatnya nanti juga didapati di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau imannya tidak benar, kalau imannya itu tidak benar, masih ada keraguan, masih ada kebimbangan dalam keyakinannya, jadi tidak yakin. Jadi menjalankan Islam ini tidak ada keyakinan, tidak ada akidah atau keyakinan, iktikad yang kuat, menjalankan perintah-perintah, mengikuti nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga karena tidak ada keyakinan itulah sehingga ajaran atau perintah-perintah atau syariat atau larangan-larangan atau hukum-hukum di dalam Islam itu ditinggalkan. Jadi semaunya, asal-asalan. Jadi orang Islam itu asal-asalan. Nek kober ya ngaji, nek gak kober gak ngaji, nek kober salat, nek gak kober gak salat, ngoten. Jadi Islamnya niku asal-asalan, ikut-ikutan, tidak punya keyakinan. Oh, ini diperintah oleh Allah, saya harus melaksanakan. Ini dilarang oleh Allah, ini saya harus tinggalkan. Tidak ada keyakinan seperti itu. Ini waktunya sholat, ini waktunya ngaji, ini waktunya ibadah ini. Karena tidak ada keyakinan yang benar, iman yang benar, akhirnya Islamnya asal-asalan. Tanpa sadar menjadi orang-orang yang ngaku Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Mengaku beriman, wa ma hum bimu'minin. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara sebagian orang itu ada yang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada akhirat, tapi tidak mempersiapkan diri. Bekal hidup di akhirat tidak dipersiapkan. Ibadah-ibadah dan amal-amal soleh tidak dilakukan. Itu hanya sebatas ucapan saja. Makanya dikatakan oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Lah itu nanti keadaannya bagaimana? Apakah mendapatkan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang yang beriman diberi cahaya oleh Allah, cahaya mereka itu yas'anuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, diberi kabar gembira oleh Allah dengan jannatun tajri min tahtihal anhar. Tapi kalau orang itu hanya asal mengaku Islam, mengaku beriman, tidak ada iman, tidak ada keyakinan di dalam hatinya itu, dia hanya ikut-ikutan, kadang sholat, kadang tidak, ikut Jumatan, kadang-kadang. Ini eling mawon ngoten. Cek pantas wong dadi wong Islam masa gak ketok. Setahun pisan sing penting ketok napa? Salat Idul Fitri napa Idul Adha. Tahu lek misale mboten 5 waktu ya paling tidak napa sak minggu pisan lah ketok napa jenenge salat Jumat ngoten. Jadi orang Islam asal-asalan. Nah, keadaan yang seperti inilah yang nanti itu di akhirat ini tertipu. Disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu. Di hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Yang munafik niku nggih
Islam lho nggih. KTP-ne Islam. Tiang munafik niku nggih melu salat. Nggih poso. Tiang munafik niki mangkat haji, budal haji. Orang-orang munafik itu juga melakukan amalan-amalan dohir di dalam Islam. Hanya saja bedanya itu, ini masalah hati. Jadi tidak ada iman, tidak ada keyakinan yang benar di dalam hatinya. Hanya dohirnya saja Islam. Ngoten. Nah itu nanti di akhirat keadaannya ketika bertemu dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu mendapatkan cahaya penerangan, maka orang-orang munafik mengatakan unduruna naktabis min nurikum. Unduruna, tunggulah kami. Berikan kepada kami dari cahaya kalian. Jadi dikengken napa niku karepe ngoten niku saged sareng-sareng berjalan menuju surga supaya mendapatkan penerangan, supaya mendapatkan lampu atau penerangan. Karena tidak ada penerangan bagi orang-orang yang tidak beriman nanti di akhirat. Tidak ada penerangan bagi orang-orang kafir. Kalau orang kafir kan jelas. Jadi tidak usah melalui sirat ngoten nih, atau wallahu alam yang sing kula paham ini. Orang kafir niku sudah jelas tempatnya di neraka sudah. Jadi pun mboten usah ditangket kamu kenapa. Jadi mudah sekali jalan masuk ke dalam neraka itu sangat mudah. Lah yang meniti jalan menuju surga itu adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang munafik itu. Dari situ nanti akan terbukti nanti di jalan itu nanti sesuai dengan kadar imannya. Ada yang melalui sirat itu dengan secepat kilat langsung masuk surga. Ada yang berjalan di atas sirat itu seperti sekerdip meripat, sekerdip pandangan mata. Ada yang berjalan di atas sirat itu dengan berlari terengah-engah. Ada yang berjalan di atas sirat itu dengan berjalan kaki. Ada yang dengan berjalan dalam keadaan merangkak itu. Itu semuanya tergantung pada kadar iman dan amal-amal solehnya waktu di dunia ini. Nah, orang-orang munafik itu minta kepingin mendapatkan penerangan dari orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman kinten-kinten purun apa mboten maringi penerangan ngoten. Ibu muslimin rahimakumullah, di akhirat ini urusane nafsi-nafsi. Urusane dhewe. Sing penting awake slamet. Awake dhewe slamet niku. Niku sing penting wonten ten akhirat niku. Maka di akhirat itu tidak bisa orang tua memberikan pertolongan kepada anaknya. Anak memberikan pertolongan kepada orang tuanya, yang satu kepada yang lain, walaupun waktu di dunia itu saling mencintai, tidak bisa saling memberikan pertolongan ketika menghadap atau berada di negeri akhirat. Karena masing-masing orang nanti di akhirat itu akan disibukkan dengan urusannya sendiri. Itu nanti di akhirat. Kecuali ilal mutakun, orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa bisa nanti minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada saudaranya. Terlebih orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya syafaatnya dari Rasulullah, kita itu juga bisa mendapatkan kesempatan, memperoleh kesempatan mendapat syafaat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa
kalian tidak pergi ke masjid? Rasulullah bertanya kepada para sahabat waktu itu. Orang-orang muhajirin ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian tidak pergi ke masjid di pagi hari? Atau di waktu-waktu terserah kalian, kenapa tidak pergi ke masjid? Lalu kalian membaca 2 ayat Al-Quran, 1 ayat atau 2 ayat, atau beberapa ayat Al-Quran. Kemudian au ya'lamu atau au ta'lamu atau kamu mengetahui. Jadi membaca Al-Quran dan mengetahui Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca saja keutamanya itu, apalagi juga disertai dengan maknanya. Jadi boleh membaca walaupun tidak tahu maksudnya, niatannya untuk ta'abbud ilallah, atau mempelajari maknanya, mengetahui isinya, pengertiannya, tafsirnya itu. Rasulullah SAW mengatakan, pergi ke masjid, membaca Al-Quran, atau mengetahui pengertian-pengertian Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau beberapa ayat, itu kata Rasulullah lebih baik daripada mendapatkan unta 2 ekor, 3 ekor, dan seterusnya. Lebih baik daripada dum-duman daging. Kalau jenengan asal dum-duman daging 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo seneng napa mboten ngeten? Rebutan napa mboten ngeten? Cara direwangi antrian kalau antri napa mboten? Nah, itu ada yang lebih baik, tidak hanya daging kiloan, tapi unta utuh gemuk. Nakota ini al-kauma ini, untanya gemuk besar ngoten. Diperoleh bi ghairi ismin walakot i rahimin, tidak ada susah payah, mudah untuk mendapatkannya. Ternyata kata Rasulullah itu lebih baik kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengetahui isinya Al-Quran, itu mendapatkan keutamaan lebih baik. Makanya Rasulullah memerintahkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran yang kita baca itu akan datang dengan sendirinya. Yang kita baca atau yang kita pelajari. Kita ingat-ingat Al-Quran itu yang kita baca dan kita pelajari. Ini nanti akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada ahlinya, yaitu ahli Quran. Nah, orang-orang munafik tertipu nanti di akhirat. Maka orang-orang yang beriman tidak akan mau urusannya sendiri-sendiri kok. Orang-orang yang beriman mengatakan irji'u wara'akum faltamisu nuron. Kalian balik ke sana. Di sana nanti ada cahaya. Cari di sana. Kalian ambil itu cahaya di sana. Dituding ngoten wingking ngoten. Silakan kalian balik lagi nanti. Di sana nanti ada cahaya. Padahal ketika balik di sana tidak akan menemukan cahaya. Jadi kecelek. Kanggene tiyang sing imane niku mboten bener. Sing hanya sekedar atau asal-asalan mengaku beriman. Makanya kita ini jangan asal-asalan mengaku beriman. Harus sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman. Faduriba bainahum bisurillahu babun batinuhu fihir rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-adzab. Maka dibuatkan di antara mereka itu dibuatkan ada dinding. Itu ada pintu yang bagian dalamnya untuk orang-orang yang beriman, pintu itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian yang lain wa dhahiruhu min qibalihi al-adzab. Di bagian pintu yang lain itu ada siksaan, ada azab. Orang yang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya.
yaitu surga, sedangkan orang munafik dan orang-orang kafir mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Di situ akan disiksa oleh Allah min alwanil azab dengan bermacam-macam siksaan. Lalu orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafik, ini kenapa orang kafir dan orang munafik dikumpulkan jadi satu? Nah, karena di dalam Al-Quran disebutkan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu malah lebih parah, nerakanya itu paling bawah. Soalnya ngakuni iman, ngakuni Islam, ning ora temenan dadi wong Islam. Mending aku dadi kafir, jelas kafire ngoten. Jelas kafire. Lah niki mboten ngakuni iman, dohiri iman, dohiri Islam, tapi batine kafir ngoten niku. Nah, mulane panggonane mangke ten akhirat panggonane niku innal munafikina fid darkil asfali minanar, berada di neraka yang paling bawah. Maka orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafik atau orang-orang kafir ya, yunadunahum, mereka itu memanggil-manggil kepada orang-orang yang beriman, menyeru-nyeru, berbicara kepada orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu itu bersama-sama toh? Bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Itu kata orang-orang munafik. Maksudnya apa? Orang-orang munafik niku nggih ngeling-elingaken bilih piyambake niku padha karo wong-wong sing iman, sami kali tiang-tiang iman, nggih bareng-bareng waktu hidup di dunia itu bersama-sama. Nu'addi sa'airaddin mislakum, kami dulu juga mensiarkan agama ini semisal kalian. Kami dulu juga ikut sholat, kami dulu juga berangkat haji, kami dulu juga berjihad, kami dulu juga puasa, kami dulu juga pergi ke masjid untuk pengajian. Alam nakum ma'akum, memang antara orang munafik dengan orang yang beriman amalan dohirnya itu sama. Nggih jedul sarang-sarang tenggene masjid ini. Kelihatan sholat berjamaah, ngaji bareng. Yang membedakan ini masalah hati. Lah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kalau kita hanya menghukumi secara dohir, tapi nanti di akhirat batinnya itu akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu hatinya seseorang, imani bener napa mboten niku Allah yang maha tahu. Makanya orang-orang munafik niki nggih berbicara kepada orang yang beriman supaya apa? Supaya mendapatkan bantuan dari orang-orang yang beriman. Kita dulu kan juga bersama kalian, gak eling ta? Aku yo bareng-bareng mbek awakmu. Salate jamaah yo bareng, ngaji ngalor ngidul runtang-runtung yo bareng ngoten. Diingatkan itu orang-orang yang beriman. Apa jawabnya orang yang beriman? Qalu bala. Bener. Memang dulu kita bareng-bareng, lungguh nggih bareng, zikir bareng, sholat bareng, ngaji bareng, amal soleh bareng, kerja bakti bareng. Jadi amal-amal kebaikan bareng-bareng, betul. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kalian telah menfitnah diri-diri kalian. Jadi orang yang beriman tidak beneran, hanya dohirnya saja. Menfitnah diri-diri kalian dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang menyelisihi syariat Islam. Lah ngaku dadi wong Islam, ngaku dadi wong beriman, tapi ya sik doyan maksiat. Ngaku jadi orang yang beriman, sik demen ndedeki bojone tanggane ngoten. Sik demen nindakaken amal-amal tercela ngoten niku. Ngakune iman, dohirnya Islam,
tapi tidak benar. Itu namanya telah berbuat fitnah terhadap dirinya sendiri. Membuat fitnah. Ngakunya Islam tapi kok yo sik demen ten gene Mbah Kucur ngoten. Sakniki Mbah Kucur mboten enten nggih? Napa? Lha nggih ten kene kucuran ngoten terus ndonga bareng-bareng ten kene Mbah Kucur. Lah dadi wong beriman nggih mboten nglampahi ngonten niku. Lah nglampahi ngonten niku lah niki terfitnah nanti di akhirat. Nggih kecilik nggih. Ten akhirat nggih kecilik. Koyok yo lha mboten percaya mboten napa-napa lho. Nggih dibuktekaken mawon ten akhirat nggih. Masing-masing kita nanti akan menghadap kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban sendiri. Ini bedanya. Walakinnakum fatantum anfusakum. Memang sama mengaku menjadi orang Islam tapi terfitnah dengan perbuatan-perbuatan syirik, terfitnah dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, watarobbastum, kalian menunggu-nunggu atau menunda-nunda. Dikengken tobat mboten age-age tobat. Dikengken ngaji gak budal-budal ngaji. Dikengken salat arasan. Disuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan ditunda-tunda. Watarobbastum. Kenapa? Karena belum ada keyakinan, masih ada keraguan. Dan itulah dikatakan oleh Allah wartabtum, karena kalian dulu waktu di dunia itu masih ragu-ragu, tidak ada keyakinan dengan kehidupan akhirat, tidak benar imannya, masih penuh dengan kebimbangan-kebimbangan. Kemudian yang keempat, wa gharratkum al-amaniyu, angan-angan itu telah menipu kalian. Angan-angan, rakus, tomak, panjang umur, angan-angan dalam urusan dunia. Jadi angan-angan kebatilan. Nah itu telah membuat kalian tertipu. Jadi melupakan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Hatta ja'a amrullah, sampai datang perkaranya Allah, yaitu al-maut. Jadi sampai kematiannya itu dalam keadaan su'ul khotimah, atau mati dalam keadaan nifak, mati dalam keadaan ragu-ragu, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu seseorang, masing-masing orang itu akan ditentukan bagaimana akhir kehidupannya. Baik buruknya tergantung pada akhirnya. Sering saya bacakan hadis Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada akhirnya. Dan yang lebih parah, wa gharrakum billahil ghurur. Ada tukang tipu yang menipu kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang tipune sinten? Syaiton, sayatin minal insi wal jinni, setan dari bangsa jin, juga setan dari bangsa manusia. Nah itulah yang menyebabkan tertipu, sehingga apa? Hidupnya ini ya saenake dhewe. Kalau tadi ditunda-tunda tobatnya, wah Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima tobat. Engko ae mburi-mburi ae tobat nek katene mati misalnya ngoten. Nah ini namanya tertipu. Allah pasti memberikan ampunan. Allah pasti akan mengampuni saya misalnya begitu. Saya melakukan dosa ini kan terpaksa. Allah kan maha tahu kalau saya terpaksa ngoten. Misalnya. Nah ini namanya tertipu. Itulah yang menyebabkan di akhirat nanti tidak akan aman dari azab. Susah nanti. Padahal di akhirat itu tidak diterima tebusan-tebusan kalau punya sesuatu yang digunakan untuk menebus dari siksa. Kalau punya emas misalnya, punya harta sebesar gunung atau segede bumi misalnya, digunakan untuk menebus supaya aman dari siksaan, tidak akan diambil, tidak akan diterima.
Makanya Allah mengatakan di bagian akhir ayat yang saya bacakan, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun, di hari itu tidak diterima, tidak diambil dari kalian fidyatun, tebusan, wala minal ladzina kafaru, dan tidak juga diambil diterima dari orang-orang kafir. Jadi orang munafik dan orang kafir itu mereka itu diberi kemudahan jalan masuk ke dalam neraka. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian adalah neraka. Jadi orang kafir, orang tidak beriman, dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tempat tinggalnya adalah neraka. Padahal Allah itu yang menjadi pelindung. Dan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran wa bi'sal masir, neraka itu adalah tempat yang paling jelek. Sejelek-jelek tempat itu adalah neraka. Makanya kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa setiap akhir dari sholat kita sesudah tasahud akhir, dengan doa diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Pun apal napa dereng? Dereng nggih? Nggih, berarti niki perlu sinau malih ngin diapalaken malih. Sesudah tasahud niku lho. Fil alamina innaka hamidum majid, niku tambahi donga. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari 4: siksa jahanam, siksa kubur, kemudian fitnah hidup dan fitnah kematian, dan fitnahnya ad-dajjal. Ditambahi malih dungane, nek dereng ngapal kersane tambah dereng ngapal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal makrum. Ngoten nggih? Niku, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan dari demen utang. Nah niku doa yang diajarkan oleh Nabi. Sinten sing demen utang? Niku mangke insyaallah nggih. Kula tulisaken doanya yang sudah hafal, yang monggo dibiasakan, sing dereng hafal mungkin saged diwaos nggih. Kinten grup insyaallah kula tulisaken dongane. Kan sing gadang-gadang sing lebet grup saged nggih. Dongane enten kalih niku wau. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Monggo disisihaken wedal senak ndongaaken derek kita nggih. Kita doakan saudara kita yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam musibah. Saudara kita yang hari ini juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan, dan juga saudara kita yang sudah meninggal dunia dalam keadaan beriman, diampuni dosanya, dimaafkan ya, diluaskan kuburnya, diberi kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana adibil ba'sa wasfi antas safila sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma sfi marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sfi marda minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa amwalina wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.